Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, ID News kembali hadir menjumpai Anda dengan membawakan informasi terkini dan teraktual bersama saya Muhammad Hafiz Pandia dan inilah selengkapnya. Pemirsa, pada pagi hari tadi 15 September 2025 telah dilaksanakannya pada perkuliahan pertemuan ketiga pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di kelas KPI 5A yang diampuh oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma. Seperti biasa, pertama-tama Bapak dosen Adi memulai perkuliahan ini dengan absensi mahasiswa sebelum memasuki materi. Pada pagi hari tadi, mahasiswa KPI 5A memulai melakukan praktik reportase pada kelompok 1, yaitu membawakan tema meliput berita pada saat pertandingan Timnas Indonesia. Kelompok 1 pun sangat antusias untuk melakukan praktik tersebut. Setelah melakukan praktik, Bapak dosen Adi pun langsung memulai materi pada perkuliahan dengan membawakan informasi dan interview dalam reportase. Nah, pemirsa, kita membahas tentang wawancara. Apakah wawancara sama dengan reportase? Dan jawabannya adalah tidak. Karena wawancara itu adalah proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan atau juga pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Sedangkan kalau reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Nah, pemirsa, selanjutnya ada pembahasan tentang interview. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya atau reporter dan juga wartawan kepada seorang narasumber membahas suatu topik permasalahan. Nah, proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan reporter atau wartawan ataupun interview, narasumber dan juga kameramen. Yang harus dilakukan oleh seorang reporter di dalam melakukan interview adalah yang pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Dan juga yang ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Nah, pemirsa, pembahasan selanjutnya ada teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal. Lakukanlah persiapan dan kiat-kiat seperti, yaitu yang pertama adalah kumpulkanlah data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Yang kelima, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal. Sebelum wawancara resmi dilakukan, sambil memberikan gambaran singkat tujuan dari wawancara. Yang keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda. Jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain untuk memotong jawabannya yang bertele-tele. Yang kedelapan, sebaliknya, jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Selanjutnya, persiapan wawancara. Yang pertama yaitu ada menguasai masalah dan juga menentukan arah permasalahan, menentukan narsum, mengenali sifat narsum, membuat janji wawancara, menyiapkan draft pertanyaan, dan juga yang terakhir menyiapkan mental. Selanjutnya ada syarat melakukan wawancara. Yang pertama yaitu mempunyai tujuan yang jelas dan juga efisiensi, menyenangkan,
mengandalkan persiapan atau riset, melibatkan kepentingan khalayak, menimbulkan spontanitas, wawancara berfungsi sebagai pengendali, dan juga mampu mengembangkan logika. Nah, pemirsa, selanjutnya ada teknik reportase Agar dapat dicapai hasil reportase yang baik dan maksimal, dapat dilakukan beberapa teknik dalam reportase. Antara lain, yang pertama, mulailah dengan menyebutkan peristiwa dan tempat kejadian di mana Anda meliput. Sebutkan pula nama Anda dan dari stasiun TV mana Anda berasal. Karena tidak menutup kemungkinan hasil reportase Anda akan disiarkan juga oleh stasiun TV lain yang tidak sempat meliput. Yang kedua, lanjutkan dengan memberikan ringkasan informasi-informasi terkini dan perkembangan berita yang Anda ketahui dan berhasil dikumpulkan. Yang ketiga, ambil suasana latar belakang atau situasi terkini dari lokasi di mana Anda sedang melakukan reportase, sehingga kehadiran Anda di lokasi peristiwa benar-benar meyakinkan pemirsa. Yang keempat, laporkan fakta yang terdapat di lapangan dan bukan opini Anda sebagai reporter. Yang kelima, berikan kalimat penutup di akhir reportase. Dalam hal ini, Anda bisa menyebutkan dengan kameramen siapa Anda meliput di sana. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Muhammad Hafiz Pandia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.